Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, teman-teman semuanya, penggiat RT RW dimanapun berada, atau Anda yang senang dengan WiFi. Coba dan ketemu lagi ya di channel Yatno Permadi, channel berbagai informasi teknik dan hal yang lainnya. Kali ini saya akan berbagi tentang setting perangkat dari yang cukup familiar. Ada yakni, nah ini ya, perangkatnya adalah CTE ZHN H08N. Nah, kenapa saya melakukan pembikinan video ini? Karena permintaan teman-teman di grup, dan perangkat ini sangat familiar ya. Familiar apa? Katanya familiar terkenal looping. Ya, memang nggak enak sekali kalau looping ya teman-teman. Oke, namun di sisi lain yang menarik bahwasanya perangkat ini terbilang sangat murah. Kenapa murah? Karena mohon maaf, ini sebelumnya dipergunakan sebagai akses point di pelanggan oleh salah satu provider, menggunakan teknologinya masih teknologi yang lama ya, belum fiber optik, masih pakai DSL gitu ya. Nah, jadi di online dan di mana aja mungkin kisarannya di bawah 100.000, dan saya kira sangat menarik, dan mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang sudah membeli ini namun terjadi looping sehingga barangnya kembali masuk gudang lagi gitu ya. Tadi penampilan sih keren gitu ya, tetapi karena looping itu ya, namun untuk itu saya bikin video ini dan saya akan berbagi ke teman-teman semuanya biar tidak looping. Namun jangan salah ataupun jangan lupa Anda like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya, karena berbagi itu adalah indah. Dan silahkan nanti Anda komen kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalaupun nanti teman-teman memiliki kasus yang berbeda, bisa di sharing di sini ya. Senang sekali kita bisa berbagi. Tetap di channel Yatno Permadi, jangan kemana-mana, saya akan kembali yang setelah berikut ini. Oke teman-teman, ketemu lagi, dan oke, kita akan coba laksanakan eksekusi bagaimana cara setting perangkat ini. Perangkatnya begini, terus kemudian ini boxnya, dan oh ya, sebagai gambaran ini memiliki dua password untuk masuknya. Yang pertama admin, yang kedua adalah support. Kalau yang support itu adalah super admin, dan kalau yang admin itu read only. Nah, jangan lupa untuk setting awal, LAN-nya dicolokin ke port 1, terus kemudian powernya colokin di sini, jangan di layarnya. Kemudian ini di on kan. Oke, sudah nyala, kita tunggu. Untuk port defaultnya dia itu di 192 168 1254, itu port defaultnya. Nah, saya akan kasih tahu, nanti saya ping standarnya dulu. Kalau dari sisi laptopnya sudah saya kasih IP ya, satu segmen dengan modem tersebut. Dan teman-teman nanti bisa juga melihat channel-channel saya yang lainnya seputar teknik yang jelas. Nah, ini sudah replay, ini ke IP defaultnya. Kemudian kita masuk ke halamannya ya, di 192 168 1254 192 168.1.254. Oke. Nah, ini karena saya simpan, jadi ada ini ya,
saya masuk ke super adminnya, ini ke support, kemudian passwordnya the world in your hand. Familiar ya, dunia di tangan Anda. Wis, keren, dunia di ATM Anda. Oke. Oke teman-teman, yang pertama adalah teman-teman masuk ke interface setup. Oke, setelah itu masuk ke internetnya. Oke, kemudian cari encryption itu bikin bridge mode. Oke, setelah bridge mode kemudian simpan, save. Oke, setelah di save dia akan melakukan perubahan. Nah, ini encryptionnya sudah pada posisi bridge mode, jadi kita tidak menggunakan fasilitas ADSL nya, tapi dari port LAN itu nanti akan dipancarkan di sinyal wifi nya gitu ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke, masih di interface setup, kemudian masuk ke wireless, siap. Nah, ke wireless ini dia nanti ada 2 SSID, dan kalau saya biasanya 1 SSID aja, yang lain kita matikan. Nah, ini SSID nya. Oke, jangan lupa untuk kalau SSID switch-nya updated, kemudian broadcast SSID-nya yes. Nah, jangan lupa ini teman-teman, yang penting juga use UPS bikin no. Oke, setelah use UPS-nya bikin no, teman-teman ID SSID-nya ganti ya, ganti. Caranya ganti masih ini yang SSID indeks yang 0 itu, misalnya bikin apa nih? Bikin misalnya APQ kecil aja ya. Kemudian di auto tension type nya, kalau saya bikin tidak dikunci ya, disable. Kenapa? Karena kita menggunakan nanti hotspot ya. Nah, kalau sudah, kemudian nih sudah kan. Nah, ini di wireless MAC address filternya juga di disable teman-teman. Setelah itu ini biasanya ID-nya masih 2. Nah, ini yang double itu di SSID index kita masuk ke 1. Oke, nah ini kan masih muncul nih. Nah, ini tinggal di deactivated. Nah, ini biasanya nanti sudah hilang nih SSID-nya. Terus kemudian teman-teman, kalau sudah hilang, kembali lagi coba ke SSID indeksnya yang utama, yang 0. Nah, ini saya ingatkan tadi lupa, mohon maaf. Untuk channel bandwidthnya bikin aja 20 MHz. Walaupun 20 MHz nanti kalau di ping juga bisa dapat 30-an MB nih, kalau internetnya sampai ke 30 MB teman-teman. Kalau yang lain tetap samakan aja. Oke, kalau sudah, sorry. Tadi belum di save teman-teman, mohon maaf. Misalnya APQ, kemudian ini disable authentication-nya. Nah, setelah itu di save dulu, sorry teman-teman, saya lupa, mohon maaf. Oke, save. Oke. Nah, kalau sudah ini, terus kemudian nanti lainnya yang terakhir aja ya, biar nanti saya tidak usah merubah di komputernya. Biar ini ya, advanced setup
ini bikin firewallnya bikin low sorry, bikin low ya teman-teman. Yang masuk advanced setup, firewallnya dibikin low, kemudian save. Nah terus kemudian ini untuk advanced setupnya sudah. Akses manajemen ini biarkan saja. SNPC sudah off, filternya juga sudah dia tidak aktif. ACL nya kalau di maintenance time zone ini bikin manual aja biar nanti dia tidak update. Kalau saya settingannya begini nih teman-teman, saya bikin manual jadi dia tidak update, dan nanti kalau update nanti ya akan merepotkan teman-teman semuanya. Kemudian setelah itu oke, coba kembali ke interface setup lagi, LAN. Nah untuk LAN jangan lupa DHCP nya ini di disable ya. DHCP-nya di disable, wajib. Itu setelah itu kemudian di bawahnya juga bikin disable. DHCP port 6-nya juga disable. Setelah itu save. Karena kalau nggak Anda save nanti juga teman-teman akan kesulitan. Nah kemudian IP-nya silahkan dimasukkan ke segmen teman-teman mau pergunakan. Kalau saya itu menggunakan IP yang sudah saya bikin di hotspot, jadi satu segmen. Jadi nanti ini tidak usah masukkan gateway-nya gitu ya, jadi cuma ya IP static dan subnet-nya saja. Oke. Ini misalnya berapa, kalau saya misalnya saya bikin 200, karena saya pakai 200.0 satu untuk gateway-nya ya. Nah, ini misalnya 84. Oke, sudah save. Kita save ya, benar ya, save ya. Oke, save. Nah teman-teman, yang tidak boleh kalah pentingnya supaya tidak ngelop, biar Anda nyaman menggunakan modem ZTE ini 108N, itu adalah, ini ada 4 port ya, 1 2 3 4, ada satu lagi ADSL. Satu port ini udah dipakai satu port saja, jangan ini nanti dicabang ke pelanggan lain atau ke PC Anda yang lainnya gitu ya. Karena kalau ini dipasang, siap-siap tidak akan nyaman Anda. Kuncinya satu, jangan dibagi. Pokoknya begitu. Resikonya apa? Resikonya Anda mungkin harus nambah switch hub. Kalau di lokasi itu misalnya teman-teman akan pergunakan untuk akses point, ini sebagai akses point. Kemudian pelanggan yang mungkin ada PC atau laptop pengen pakai kabel, sebaiknya jangan dikasih di sini, kasih hub lagi. Jadi hub itu dari posisi sumbernya masuk hub port 1, kemudian port 2 nya masuk ke sini, port 3 nya masuk ke laptop ataupun access point yang di outdoor kalau teman-teman mau numpang untuk ya bantu-bantu nyebarin
broadcasting SSID teman-teman semuanya ya. Nah, saya kira ini aja. Tekniknya sangat gampang, sangat mudah, perangkatnya juga murah, dan tenang di Anda gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Saya coba kasih contoh remote-nya yang sudah saya ini ya. Coba saya hidupin. Oke, saya hidupin wifi saya. Oke. Nih ada AP ku nih. Oh nggak nampak ya, sorry, maaf. Saya belum pesan video capture, belum nyampe nih. Nah ini AP ku. Nah ini yang tadi itu. Coba saya pasangin dulu ke hub ya teman-teman. Oke. Ya, pesannya itu ya teman-teman. Kalau Anda mau nyenyak tidur menggunakan access point yang di bawah 100.000, fungsinya sebagai access point, jangan cabang gitu ya, jangan cabang dari sisi perangkat Anda. Nih udah connect nih, udah connect nih teman-teman. Nah ini akan connect HP ku. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah mengalami di awal-awal saya setting set gitu ya, saya pakai sendiri, aman nih, kita browsing, kita download, kita apa gitu ya. Tetapi setelah saya extend, saya ambilin dari itu dari apa namanya, dari sini nih, dari sini ya, kadang lancar sih itu, tapi kadang ngelup juga. Nah itu yang ngelup itu yang bikin sakitnya tuh di sini, nggak enak juga gitu kan. Coba saya tes speed ya, teman-teman. Lumayan lah, dapat 2-3 mega. Nggak 2-3 mega ternyata teman-teman. Saya kira ntar saya masih cuma 3 mega atau 4 mega ke klien maksudnya. Nah oke teman-teman ya, demikian. Silahkan Anda kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Kalau Anda teman-teman semua merasa mendapat informasi baru, alhamdulillah ada manfaatnya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe-nya. Kalaupun yang belum, ya alhamdulillah juga, mudah-mudahan juga menyusul. Senang bisa berbagi, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk Anda. Sukses buat teman-teman semua, tetap semangat dalam melakukan kegiatannya. Jangan lupa jaga jarak social distance-nya karena kita sedang berada di masa pandemi. Salam hormat, salam sukses buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.